Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Octavianus, BP 1911022020, akan menjelaskan mengenai modal kerja. Di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu pertama yaitu pengertian modal kerja, yang kedua macam-macam modal kerja, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup modal kerja yang meliputi perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja, sumber-sumber modal kerja, penggunaan dana, dan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian modal kerja. Modal terdiri atas modal kerja, dan yang kedua itu modal tetap. Modal tetap yaitu fixed capital asset adalah jumlah modal dalam bentuk investasi pada aktiva yang terkait untuk periode lama yang dapat menyediakan kemudahan bagi operasi perusahaan. Sedangkan modal kerja yaitu working capital asset adalah modal yang menitik beratkan pada jumlah dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan operasi perusahaan yang bersifat rutin dan untuk jangka pendek. Menurut Rianto, ada 3 batasan modal kerja yang umum digunakan. Masing-masing batasan tersebut berdasarkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama itu konsep kuantitatif, yang merupakan menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital dan menitik beratkan pada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Atau dengan kata lain, modal yang menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua itu konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Keseluruhan modal yang digunakan untuk memperoleh laba pada periode ini, tetapi sebagian modal atau dana juga digunakan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Materi selanjutnya itu macam-macam modal kerja. Modal kerja ada 2, yaitu modal kerja permanen dan yang kedua modal kerja variabel. Pembahasan pertama mengenai modal kerja permanen. Modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal permanen dapat dibedakan menjadi modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya, dan modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan produksi yang normal. Selanjutnya itu modal kerja variabel. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi modal kerja musiman, modal kerja skillless, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Sedangkan modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konsinyur. Dan modal kerja darurat yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya itu ruang lingkup modal kerja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama bergantung pada 2 faktor. Yang pertama yaitu periode perputaran atau periode terkaitnya modal kerja, dan yang kedua itu pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Selanjutnya itu sumber-sumber modal kerja. Yang pertama ada sumber intern atau internal source, yaitu modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Dan yang kedua yaitu sumber eksternal yaitu external source, sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berskala dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditor dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan, dan disebut dengan istilah modal asing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan. Dana ini disebut dengan modal itu sendiri. Sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari yang pertama yaitu hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang tampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Yang kedua yaitu keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, yaitu investasi jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu keuntungan dari investasi jangka panjang. Dan yang keempat yaitu simpanan wajib pokok maupun berjangka, deposito, dan lainnya, yang merupakan suatu sumber menyebabkan bertambahnya modal kerja. Adapun sumber-sumber modal kerja menurut Rianto yaitu berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya modal, bertambahnya utang jangka panjang, atau adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Selanjutnya mengenai penggunaan dana. Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar
yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi, penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja yang pertama itu pembayaran biaya, upah, gaji, pembelian bahan atau barang yang diperlukan, suppliers, kantor, atau pembayaran biaya-biaya lainnya. Yang kedua yaitu adanya kerugian dari pengguna modal kerja, karena kerugian di luar usaha harus dilaporkan tersendiri dalam laporan perubahan modal kerja. Yang ketiga yaitu adanya pembentukan modal, pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang. Adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Yang keempat, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Yang kelima, pembayaran utang. Dan yang keenam yaitu pengambilan uang oleh pemilik. Laporan sumber dan penggunaan dana. Yang bagian pertama menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total. Bagian ini menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap elemen aktiva lancar, utang lancar, serta perubahan total modal kerja dalam suatu periode tertentu. Bagian kedua menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadi perubahan modal kerja. Bagian ini menggambarkan sumber-sumber tertentu dari modal kerja diperoleh serta berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut. Selanjutnya yaitu contoh soal dari PT 2 Dewan Tri yang mempunyai laporan finansial selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2009 dan 2010. Diperlihatkan neraca per 31 Desember 2009-2010 dan juga laporan laba rugi pada tanggal 31 Desember 2010. Nah, untuk pertanyaannya yaitu susunan laporan perubahan modal kerja, dan yang kedua yaitu buatlah laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian net working capital. Untuk penyelesaiannya, laporan perubahan modal kerja dapat dilihat perbedaan antara neraca tanggal 31 Desember 2009 dengan neraca 31 Desember 2010. Untuk perubahan modal kerjanya pada aktiva lancar itu kas berkurang sebesar 2.513. Untuk piutang bertambah 740, untuk persediaan 868 dan seterusnya ke modal kerja. Selanjutnya penyelesaian dari analisis sumber dan penggunaan dana. Untuk yang pertama yaitu investasi pada tahun 2009 yaitu 2.936, dan investasi pada tahun 2010 mengalami kenaikan penggunaan dana yaitu 598.000. Untuk aktiva tetap 2009 yaitu 12.462.000, depresiasi 2010 yaitu 1.662.600, aktiva tetap neto 2010 11.399.400, aktiva neto 2010 di neraca yaitu 12.464, mengalami kenaikan aktiva tetap dana yaitu 1.065.000. Untuk jangka panjang 2019 yaitu 12.854.400, utang jangka panjang 2010 yaitu 12.447.800, mengalami pengurangan utang sebesar 436.600. Untuk laba ditahan 2009 yaitu 13.391.200, laba 2010 1.003.000. Untuk laba ditahan 2010 yaitu 14.394.200, laba ditahan 2010 di neraca 13.571, mengalami pembayaran dividen sebesar 822.400. Nah, juga diperlihatkan laporan sumber dan penggunaan dana dari PT 2 Dewan Tri ini yang mengalami penurunan modal kerja yaitu 856.400. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai modal kerja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.